Hewan Mania dimanapun Anda berada, salam sehat dari kami dan yang pertama adalah mohon maaf lahir batin karena Asa memang ternyata kelelahan. Kalau lihat foto yang ada di sini nanti kita akan tahu bagaimana berapa kilometer dan berapa jam harus ada di atas saddle dan ini adalah kalau kita bicara kualitas hidup mental seseorang di sini. Kalau kita memang mentalnya seperti saya pasti ya saya akan memilih naik Avanza daripada naik sepeda berlumar seperti ini karena memang kalau kita lihat pemimpin orang yang bisa memimpin organisasi kadang harus kita lihat latar belakangnya seperti ini bagaimana dia memperjuangkan sesuatu. Saya ini berapa kilo dan kondisi jalannya kayak apa Sa? Ya mohon maaf sekali lagi teman-teman semua minggu lalu tidak bisa bikin podcast ini karena sedang proses recovery dan episode minggu ini juga terlambat sehari karena saya barusan landing tadi pagi 18 jam terbang dari LA ke Singapura. Sekarang saya sedang di Changi, mungkin sedang lihat semua background-nya di bandara ini. Ya. Dan minggu lalu itu saya menuntaskan impian saya dalam 5 tahun. Sempat tertunda karena pandemi, lalu tahun 2021 saya nggak finish. Jadi tahun 2022 saya harus finish. Saya ikut balapan gravel di Kansas, namanya Unbound Gravel, dulu namanya Dirty Kanza. Itu balapannya 200 mil di atas gravel, jadi off-road. Dan saya 200 mil itu 320 kilometer. Surabaya Jogja ya? Tapi di atas gravel. Di atas gravel. Jalan Makadam. Bukan hanya Makadam, Mas Dewa, tapi juga lewat jalan-jalan rumput, off-road, dan lain-lain. Oh. Ya. Dan ini kebetulan edisi berlumpur, jadi hujan enggak. Saya nggak kena hujan, yang depan kena hujan, tapi saya kena lumpurnya. Ya. Sempat crash juga, untungnya sepedanya nggak apa-apa, jadi masih bisa lanjut. Lukanya hanya kecil-kecil aja. Kemudian saya berhasil menuntaskannya dalam waktu 17 jam dan 7 menit. Ya nggak cepat, juga nggak lambat, karena cut off time-nya 21 jam, jadi masih jauh dari cut off time. Seharusnya bisa finish 16 jaman, tapi karena kecelakaan kurang 35 mil dari finish, agak terlambat sedikit. Tapi yang penting finish, nggak punya utang di sana, dan ini menuntaskan misi pribadi lah. Saya harus bisa mengalahkan ini gitu. Pesertanya sekitar total 4.000-an orang yang ikut 200 mile seperti saya, 1.500-an yang ikut 100 mil. Istri saya juga ikut yang 100 mil, itu 1.500-an juga. Yang lainnya kelas-kelas eksibisi juga ada. Nah, ya ini mohon maaf sekali lagi gara-gara saya balapan ini saya nggak bisa bikin podcast. Mungkin kalau digambar ini mungkin kelihatan lebih jelas ya. Lumpur semua itu. Ini sudah sempat dicuci nih di pit stop terakhir, tapi ternyata tetap berlumpur juga sampai finish. Ini finishnya jam 11 malam, masuk start jam 6 pagi. Nah, teman-teman, jadi inilah yang muda-muda. Jadi kalau kita memang ingin mencapai sesuatu ya seperti Asa inilah gitu. Jadi Mas Dewo, saya ingin nyampaikan khusus kita melakukan ini menggunakan merek-merek Indonesia. All Indonesia ya. Jadi ya saya menggunakan sepeda merek Wednesday, sepeda merek saya sendiri dan partner saya John Bumiharjo. Jadi sepedanya sepeda merek Indonesia, jersinya sub jersey buatan Surabaya, made in Indonesia, dari kainnya pun buatan Indonesia, dan kita nutrisi supportnya dari Strive dan itu juga brand Indonesia. Jadi Indonesia, dan kita disupport Herba Mojo juga dan ada Antangin juga. Jadi semua ini benar-benar Indonesia yang membawa brand Indonesia tampil di event gravel paling bergengsi di dunia, dan kita lumayan dapat perhatian, masuk majalah gravel, masuk majalah, masuk interview media-media lokal juga. Jadi ya kita senang. Minimal orang Kansas atau orang komunitas gravel Amerika, dunia dalam hal ini ngelihat Indonesia lah kayak gitu. Ya, bisa googling ya, Strive itu apa, Wednesday itu apa, kemudian juga sub jersey apa. Nah ini memang hal kecil yang harus kita banggakan. Kita juga mengucapkan selamat untuk Jakarta karena sudah menggelar Formula E, mobil listrik. Apapun di belakang dramanya, kalau menurut saya tidak penting. Yang penting adalah berkali-kali nonton TV itu diputar ulang itu senang rasanya, gitu kan? Karena memang ada pertanyaan saya, kenapa di Jakarta? Jujur, Formula E ini awalnya ditawarkan di Sumatera Utara waktu itu. Kemudian pihak promotor bertanya, Sumatera Utara kan ibu kotanya Medan, apa tidak konslet? Loh kok konslet? Medan itu kotanya indah, duriannya enak, makannya enak. Ya tapi kan Medan sama listrik. Kalau ketemu kan Medan listrik. Gitu. Oh enggak ada hubungannya. Nah, terus ditawarkan, mau enggak kalau ke Sumatera Barat? Sumatera Barat itu bagus, ada kelok 9, makanannya rendang, terkenal sekali. Terus dia berpikir, di Sumatera Barat jangan-jangan Mubazir di sana katanya gitu. Kenapa?
kita bawa mobil listrik, kita bawa listrik ke Sumatera Barat. Jangan, di sana sudah terang benderang kan ada Padang, ngapain bawa listrik ke sana? Nggak jadi lagi, terakhir di Banyuwangi. Ya, Banyuwangi seneng dia karena deket Bali. Oh, Bali saya kenal, Lombok kenal, ada Mandalika, tapi dia tanya, Banyu artinya kan air. Ya bener, wangi harum iya. Ya saya takut juga nih mobilnya kan masuk Banyu, air yang wangi, nanti konslet. Ya sudah, akhirnya Jakarta saja lah. Perjuangannya orang-orang Jakarta membawa mobil Formula E. Oke, baik kawan mainnya, kita langsung bahas hasil balapan dulu, sebelum kita langsung fokus ke tim yang kita kadang-kadang akan menjadi juara dunia di tahun ini. Iya, jadi sekali lagi mungkin capek juga ya Mas Yo ya, berminggu-minggu kita ngomong Ferrari pole position kemudian gagal menang. Ferrari gagal lagi, Ferrari salah strategi. Saya sampai ini bagaimana cara bikin yang menarik ya, karena kan ceritanya masih sama. Leclerc ini sudah 4 pole position, nggak bisa menang semua. Nah kalau kita lihat hasilnya ya ini sangat menyesakkan buat tifosi ya, maksudnya Red Bull 1-2 lagi, 1-2 kali ketiga dalam 5 lomba. Russell luar biasa, paling konsisten nomor 3 lagi. Hamilton sampai sakit punggung finish keempat. Nggak ada Ferrari di 4 besar. Papan tengah tema sendiri ya, jadi ada Gasly, Vettel, Alonso, Norris, Ricciardo, Ocon di bawahnya. Tapi cerita utama menurut saya bukanlah ini juga karena ini kita ngomong klasemen pembalap sekarang, misalnya Verstappen makin jauh sekarang di atas 150 poin, Perez sudah nomor 2, Leclerc yang digadang-gadang dominan di awal musim malah melorot ke peringkat 3 sekarang, malah agak jauh dari Perez, 13 poin dari dekat Perez. Sama Russell. Malah mendekat ke Russell. Sainz sudah kesalip Russell. Ya, jadi agak tragis kalau melihat klasemen pembalap. Ya kita nggak usah ngomongin bawahnya dulu. Kita ke klasemen konstruktor, makin tragis lagi karena selisih antara Red Bull dengan Ferrari sekarang 80 poin. 80 poin. Berarti Red Bull nggak usah ikut 2 lomba masih mimpin klasemen. Minimal 2 lomba ya. Kalau itu pun kalau Ferrari finish 1-2 terus. Jadi Red Bull sudah punya tabungan poin begitu banyak. Dan ini bukan hanya Ferrari makin ketinggalan dari Red Bull. Lihat itu Mercedes. Sudah dekat juga dengan Ferrari. Apa yang terjadi? Ini baru 8 lomba, tapi sudah berbalik begitu cepat. Di awal musim Ferrari begitu meyakinkan. Tiba-tiba dalam 4-5 lomba terakhir, kok dia makin meragukan, masih bisa juara dunia nggak ini? Kemudian kalau kita ngomong Ferrari, nah nanti saya pengen di podcast ini ngomongin banyak Ferrari karena kita harus melihat ke depan kan Mas Yo. Ini setelah 8 lomba, mesinnya Leclerc aja udah meledak secara publik 2 kali di Barcelona dan di Azerbaijan. Kita nggak usah ngomong Sainz. Lah berarti nanti ini seperti apa? Masih ada 14 lomba. Itu sudah dipangkas 1 kan? Harusnya masih 15 lomba. Sekarang hanya sisa 14 lomba. Bagaimana ini? Jangan-jangan nanti saya ingin flashback ke tahun 90-an ya. Dulu kalau kita ingat tahun 94, Michael Schumacher itu meraih gelar juara dunia pertamanya secara kontroversial ya. Menabrak Damon Hill di lomba terakhir di Adelaide. Jadi juara dunia hanya unggul 1 poin. Waktu itu banyak yang, ini bukan juara dunia sejati ya. Seperti yang dialami Verstappen sekarang Mas Yo. Ya. Tapi kemudian pada tahun 95, Sumi juara dunia melenggang gitu, menang berapa? 9 lomba, nyaris tanpa saingan waktu itu. Dan jangan-jangan yang terjadi tahun 2022 ini, apa yang terjadi pada Sumi tahun 94-95 akan terjadi pada Verstappen. Verstappen yang tahun lalu juara dunia kontroversi, ada kontroversinya, tapi kemudian tahun ini jangan-jangan dia bisa melenggang lebih lebih smooth gitu. Karena punya teman satu tim yang solid, timnya aman, saingan utamanya tahun lalu mantul-mantul kayak odong-odong, saingan barunya juga ternyata masih belum konsisten gitu. Nah ini kan benar-benar menyesakkan untuk Ferrari khususnya karena 2 lomba 3 lomba pertama kayaknya ini tahun Ferrari bakal jadi unggul tapi kok malah jadi begini. Nah ini dan yang menyesakkan lagi lomba minggu ini, weekend ini kan 2 lomba berturut-turut ini di Kanada yang karakter sirkuitnya mungkin agak mirip dengan Baku. Berarti itu akan bermasalah untuk Mercedes dan belum tentu baik untuk Ferrari karena sangat mengandalkan top speed. Nah ini yang nanti kita ngomong Kanada terakhir. Saya tertarik dengan omongan Asa tadi. Jadi
Kalau Asa bilang bahwa ini baru 8 lomba, kondisinya seperti ini. Ini Asa ngomong ini bukan karena kita mau membuat tifosinya sedih loh, tim teman-teman pendukung Ferrari sedih. Pendukung yang lain juga sedih, karena apa? Ini kita kembali ke balapan yang boring loh, ini baru 8 kali loh. Ini bayangkan kalau sisanya cuma Red Bull lawan Red Bull, udah. Itu apa nggak sedih kita sebagai penonton yang ingin melihat peraturan berubah sehingga balapan semakin seru. Ya, ini di awal musim kita begitu wah ini ada harapan baru Ferrari, Red Bull masalah mesin di awal. Ya. Sekarang malah Red Bull kok kayaknya siapa lawanku? Sedangkan Ferrari sekarang kayaknya bingung. Saya ingin kita harus menelaah lah ini nanti. Ferrari setelah Azerbaijan kan sampai sekarang belum ada statement tegas, Mas. Ya, kita harus maklumi ya, karena kan mesinnya harus dibawa ke Italia. Bahkan mungkin nggak sempat analisis sekarang karena mobilnya harus langsung ke Kanada, karena harus langsung ikut lomba weekend ini. Tapi saya sebagai orang yang udah ngikuti F1 lama, wah ini pattern yang nggak menyenangkan untuk penggemar Ferrari, karena kan tinggal berhitung, Mas Jo. Tinggal berhitung Ferrari ini ke depan bakal bagaimana gitu. Di Baku ini harusnya jadi ujian dia. Startnya kalah si Leclerc ya, disalip sama Perez. Tapi kan mungkin karena lombanya masih panjang, siapa tahu masih ada perlawanan. Apalagi waktu itu di Baku kemarin Ferrari memakai lagi sayap belakangnya yang lebih low drag gitu ya, kayak yang di Miami. Wah, kita lihat ini seperti apa bersaingnya, karena selama ini kan kalahnya di track lurus sama Red Bull. Tapi nggak kejadian, kenapa? Baru 10 lap Sainz sudah out. Masalah hidrolik ya, bukan masalah mesin. Jadi remnya kalau nggak salah. Jadi sudah kayak nggak fungsi gitu. Kemudian nggak lama, yang paling menyesakkan kan Mas Dewo, asap keluar dari mobilnya Leclerc. Ya ini kan power unit jelas ini. Ya, ini internal combustion engine-nya, ini ICE-nya, mesinnya. Ini berarti udah 2 kali. Saya terus terang langsung menghitung, kan cuma punya jatah 3 mesin dalam satu musim. 3 mesin, 2 udah kelihatan bermasalah, ya kan, di Barcelona. Oke, mungkin bukan bagian mesin yang sama, tapi kan alokasi komponennya kan dibatasi semua. Nah, ini kan saya langsung cari informasinya, cari datanya. Ya mohon maaf, saya belum sempat nampilin bikin untuk di screen ya. Tapi saya bacakan aja. Saya pengen terus nampilin asapnya mesin obat nyamuknya Ferrari ini ya, karena ini mesin obat nyamuk mahal ini. Dari sisi ICE, internal combustion engine, berarti mesin yang mesin tradisionalnya itu dia sudah menggunakan 2 dari 3, hanya sisa 1 untuk 14 lomba. 2, turbonya juga sudah pakai 2 dari 3. MGUH sudah kepakai 3-3-nya. MGUK sudah kepakai 2 dari 3. Berarti ini sudah jaminan, entah 5 atau 6 lomba lagi, atau bahkan lebih cepat, Ferrari sudah harus ngambil penalti. Nah, gimana dia mau ngejar juara dunia, kalau sudah ada jaminan ke depan, dia bakal ngambil penalti. Sedangkan selisih poinnya sudah jauh. Nah, bukan berarti Red Bull tidak akan ngambil penalti. Saya yakin semua tahun ini akan ngambil penalti. Tapi kalau baru 8 lomba sudah hampir habis alokasi power unitnya, ya kan tinggal menghitung aja. Yang lebih parah dari ini hanya Alpine. Tapi Alpine dari awal musim kita tahu memang ini reliability-nya nggak terlalu bagus. Jadi dia mungkin lebih low risk ya. Aku ganti-ganti mesin kena penalti nggak apa-apa. Aku nyiapin tahun depan. Ferrari hampir habis mesinnya. Ini kan berarti kalau mesin yang sisa 1 itu tahan 14 lomba kan nggak mungkin. Iya. Iya. Nah, jadi ini menarik ini Aca tadi ngomong ngebul obat nyamuk mahal ini katanya power unit. Jadi saya juga baru paham. Saya pikir Ferrari memakai strategi yang berbeda. Strategi antara Leclerc dengan Sainz ini. Oh, Leclerc protes, kenapa aku dikasih mesin 2 tak? Jadi mesin 2 tak kebulnya keluar gitu kan. Dan kemarin ternyata saya baru paham yang artinya Asa selalu bilang DNF itu ternyata bukan did not finish. Saya baru tahu artinya itu ternyata gitu. Do not Ferrari gitu kan. Dua-duanya bukan Ferrari kemarin itu. Karena memang do not
Ferrari benar. Jadi sedih Sa. Jadi apa kalau sekarang gini Sa, ini kondisi ini sekarang ini, apakah Ferrari udah menyerah tahun ini dalam arti tidak memburu gelar? Udah kita apakah harus bermain aman seperti Mercedes? Nggak terlalu kenceng, tapi dapat poin terus, dapat podium. Tapi apakah itu juga filosofi balapannya Ferrari, Sa? Nah ini, dan harus ingat, 4 mobil yang mengalami kerusakan di Baku kemarin pakai mesin Ferrari semua kan. Kevin Magnussen satu lagi, Zhou Guanyu satu lagi, itu juga mengalami masalah mesin, meskipun belum tentu terkait satu sama lain. Tapi yang jelas sudah kelihatan, ini tiba-tiba di per 3 musim, Ferrari punya masalah mesin. Nah ini saya ingin, pertanyaan Mas Dewa tadi, saya ingin bacakan komentarnya Binotto ya, Mattia Binotto, karena kan dia bosnya Ferrari yang dia harus menentukan, oke, kita ngapain tahun ini. Karena tentunya gara-gara awal musim yang begitu bagus, ekspektasinya kan naik semua Mas Yo. Oh, Ferrari bisa bersaing juara dunia, karena kalau enggak seru ini, Red Bull akan melarikan diri. Nah ini sekarang Binotto sendiri juga masih belum yakin apa yang terjadi pada pengembangan Ferrari ini. Dia nanya gini, apakah ini berkaitan sama kualitas? Berarti ada kaitannya sama produksi, ya kan? 1. 2, apakah ini berkaitan dengan ketahanan? Ketahanan dalam artian ya basic konsepnya ini memang nggak sesuai harapan gitu. Lalu yang ketiga, apakah cara pemakaiannya yang nggak pas? Apakah terlalu dipaksa? Apakah mungkin ada treatment-treatment lain cara memakai mesin-mesin ini? Nah ini kan dia sendiri bilang, I don't know yet. Jadi Binotto juga masih ya nggak ada waktu kan ini untuk minggu ini, tapi kita pasti akan dapat jawabannya. Jadi ada beberapa penyebab yang Ferrari sendiri masih melakukan investigasi. Ini penyebabnya apa? Kalau itu quality, berarti kan di pabriknya harus dipastikan kamu nggak boleh bikin mesin, kontrol kualitasnya harus lebih baik lagi gitu. Kan saya yakin masih dibuat di Italia kan, bukan kan kebanyakan made in Italy sekarang kan cuma labelnya aja made in Italy. Jangan-jangan ini mesinnya bukan buatan Italia kan? Di Cina mungkin ya saya. Lebih murah. Jangan-jangan mesinnya disubkan ini. Nah kemudian yang kedua ketahanan, berarti kan basic konstruksinya, arsitektur mesinnya. Jangan-jangan ini desainnya tidak sesuai harapan. Ini berarti harus ada analisis oleh tim desain mesin, tim konsep mesinnya. Ini beda lagi kan, ini manufacturing, ini tim desainnya. Kemudian yang ketiga usage, ini tim balapnya. Kamu makainya udah bener atau enggak? Jangan-jangan kamu tidak sesuai instruksi. Ini bilang RPM-nya segini aja, jangan dipakai sekian kilometer, manasinya harus kayak gini. Jangan-jangan pemakaiannya yang enggak pas. Ini ada 3 departemen yang beda-beda ini. Yang racing team kan nggak tahu pabriknya kayak gimana. Dia nggak tahu konsep desainnya kayak gimana. Tapi tim desain juga nggak tahu kualitas kontrolnya sesuai harapan atau tidak. Tim pabrik, ya kan aku bikin desainnya dari kamu, yang make dia. Jangan-jangan bukan salahku, makainya salah. Nah ini cukup pelik juga kalau saya lihat kadang ngomongin mesin. Dan ini terjadi pada Ferrari yang semuanya di bawah satu atap. Ini akan seru. Karena dari situ saya juga mikir, kalau saya jadi bos tim, habis ini gimana ya? Ya kan, ini masih ada 14 lomba. Ngaturnya kayak gimana sekarang? Ngambil penalti di mana? Kalau nggak ngambil penalti, supaya penaltinya minimum gimana? Ini sirkuit yang tersisa levelnya seperti apa? Ini kan nggak gampang. Jadi saya benar-benar nggak pengen jadi Binotto sekarang, karena ini yang paling susah, karena sudah cepat. Tapi Binotto juga ngomong, dan ini omongannya Christian Horner di awal musim, Mas Dewo. Saya lebih baik punya mobil yang cepat tapi memperbaiki reliability-nya daripada punya mobil yang nggak tahu harus diapakan supaya cepat. Oh jadi, iya. Betul juga ya. Iya, Red Bull di awal tahun kan kayak gitu. Ya saya lebih gampang membuat mobil cepat reliable daripada mempercepat mobil. Ya. Dan Red Bull dapat dua-duanya ya. Dapat dua-duanya sekarang. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan nanti tengah musim ada masalah. Tapi untuk saat ini, dengan hanya sepertiga musim terlewati, Ferrari yang paling bermasalah ini. Paling menderita ini ya saya. Jadi wajar saya mundur ke belakang. Jadi kalau Ferrari kemarin kehilangan Monaco itu berarti sangat-sangat mahal ya saya. Kalau melihat kondisi Azerbaijan mobilnya seperti itu. Monaco sampai lepas podium 1 kan berarti kan sangat-sangat mahal gitu. Ya, Leclerc kan kemarin setelah Baku menganggap Monaco juga kegagalan yang sama gitu. Sama kayak nggak finish katanya. Karena Ferrari udah kehilangan berapa? 60-an poin kan dalam 3 lomba. 60-an poin dalam 3 lomba.
itu juara dunia kan kehilangan 1 poin aja harus di fight. Tahun lalu itu ada 2 tim yang levelnya juara dunia kan, Mercedes dan Red Bull, sama-sama tidak membuang peluang karena 1 poin itu berharga sampai akhir musim. Ini buang 60-an poin dalam 3 lomba. Ya, tahun lalu itu jual beli ya saya. Jadi jual beli strategi, jual beli improve mobilnya itu kan asik sekali tahun lalu itu. Tahun ini kan kita berharap imbang ya. Iya kan? Jual beli kan. Siapa sangka Lewis Hamilton sudah ketinggalan banyak poin bisa tahu-tahu mendekati di akhir. Dan strategi ambil penalti kan cukup menarik tahun lalu, Sa. Tahun ini kan kita harapkan seperti itu. Ternyata kan tidak terjadi karena sepertiga sudah seperti ini. Apakah akan menjadi balapan boring tahun ini, Sa? Moga-moga enggak. Tetap apapun F1 sedang populernya sekarang. Saya aja di Amerika 3 minggu, hampir 3 minggu ya. Ngelihat orang sekarang sudah ngikuti F1 di Amerika. Dalam artian tayangan TV-nya tuh bagus banget, Mas Dewo. Beda dengan, ya mohon maaf, kita di Indonesia yang sengsara sekarang. Sudah nggak ada live TV, kita harus nonton streaming. Live TV-nya maksudnya bukan yang kayak dulu ya, yang TPI, Global, RCTI menayangkan. Kita tidak seperti tahun lalu. Nah ini bukan hanya ditayangkan oleh ESPN, tapi ditayangkan semua, mulai latihan, kualifikasi, lomba, dengan pernak-pernik yang sangat detail. Dia ngambil langsung Sky Sport dari Inggris itu, jadi detail-detailnya pun sangat kelihatan gitu. Jadi ada wawancara di baliknya segala macam. Wah ini saya bilang, wah enak sekali nonton F1 di Amerika. Pantas di Amerika populernya luar biasa sekali karena orang, dan jamnya enak kan Mas Yo. Kalau Anda di tengah Amerika atau di timur Amerika itu minggu pagi jam 8, jam 9 bangun tidur bisa nonton, nggak ganggu. Saya kebetulan nonton Baku ini di Los Angeles, jadi waktu itu jam 4 pagi, tapi it's okay lah, bangun jam 4 pagi nonton. Itu kan kualifikasinya jam 7 pagi, jadi nggak ganggu mau nonton apa lagi gitu kan, nggak ada saingannya gitu, bukan bersaing di prime time seperti di Indonesia kan, bersaing di malam prime time. Wah saya bilang pantesan di Amerika booming, sudah exposure dari Netflix membantu mendorong, ditangkap oleh ESPN yang menayangkan itu secara detail. Jadi ya ini istimewa F1 ya, moga-moga nanti dengan boomingnya ini ya nggak bosen. Saya kira sih mungkin tahun ini karena mungkin tahun lalu begitu heboh ya, mungkin tahun ini kalau agak nggak heboh ya mungkin orang masih memaklumi, tapi jangan sampai tahun depan seperti itu lagi. Itu yang, tapi tetap kita berharap tahun ini nggak boring Mas ya. Kalau nggak capek juga kita kan ngomongin Ferrari kenapa ya, ya. Ini aja kita sudah nggak ngomongin Red Bull yang luar biasa dominan. Padahal seharusnya kan tim yang dominan harus kita bicarakan sebagai apresiasi, tapi ini kan fokusnya semua bukan ke Red Bull 1-2, tapi Ferrari kenapa? Itu yang menyakitkan untuk F1 gitu. Ya, jadi ini pemasok mesin Mercedes juga bisa ketawa-ketawa, ya kan? Ferrari mesinnya jenisnya COVID kan, gampang nular kan? Ferrari mogok, yang lain ikut mogok kan? Alfa Romeo mogok, kemudian juga Haas juga mogok. Nah, sekarang strategi Ferrari selain mesin, ini kalau kita bicara kalkulasi, Leclerc sudah mulai kehabisan mesin, sudah kehabisan sial. Nah, apakah Sainz tidak bisa jadi penyelamat di sini? Minimal mengganggu seperti itu, Sa. Ya ini kalau kita ngomong kayak gini ya sekarang harus fokus ke Leclerc Mas Joko, karena kan sudah nggak ada, ini sedih lihat matanya Leclerc. Sainz sekarang jadi secondary issue gitu. Kalau di awal musim kemarin bagaimana membantu Sainz naik, sekarang bagaimana menyelamatkan supaya Leclerc tetap bisa jadi juara dunia kan. Prioritasnya langsung shift penuh. Jadi ya ini mohon maaf untuk Sainz harus dikorbankan sekarang. Kalau perlu nanti selisih 1 poin pun Sainz harus pinggir supaya memaksimalkan poinnya Leclerc. Karena kalau kejuaraan konstruktor selisihnya 80 mungkin berat. Tapi di kejuaraan pembalap siapa tahu masih ada peluang. Kan siapa tahu Perez mulai gigiti Verstappen misalnya. Kalau Red Bull tidak tim order ya, kan ini masih awal musim. Jadi ya sekarang harus fokus bagaimana Leclerc bisa maksimal ke atas. Karena Sainz sudah terlalu jauh di belakang. Ini sudah harus mutlak support Leclerc sekarang. Dan itu oke, enak ngomongnya Mas Wia. Kita sekarang fokus 100% Leclerc. Bagaimana Leclerc poinnya maksimal. Tapi mesinnya bagaimana? Kembali lagi ke, bisa nggak Leclerc finish? Karena tim juara dunia kan nggak boleh kayak gini. Ya, Binotto sendiri udah bilang, sekarang Ferrari sudah harus mulai mikirin pemakaian mesin. Sambil menunggu solusi jangka panjang, jangka pendeknya kan nggak ada solusi Mas. Kan jatah mesinnya terbatasi, tapi nanti mesin barunya kalau itu penalti, mesin barunya harus lebih
tahan banting supaya nggak kebanyakan penalti kayak gitu. Oke lah kita satu penalti oke, tapi jangan sampai 2 penalti misalnya. Bisa nggak? Saya nggak yakin. Saya yakin akan ada 2 penalti minimal untuk Leclerc. 2 penalti karena masih ada 14 lomba. Anggap aja satu mesin 5 lomba misalnya. Mesin yang sisa sekarang ini kan belum tentu selamat juga kan. Kan dia otomatis sisa 1 sekarang. Sisa 1 ini mungkin sudah dipakai sebagian. Entah di babak latihan atau di kualifikasi. Ya kan kita nggak tahu. Nah ini tinggal berarti dia dengan mesin yang tersisa plus mesin-mesin penalti. Binotto sudah bilang kita harus memikirkan 2 hal ini. 1, lower engine mode. Berarti mesinnya dikurangi kemampuannya. Ya. Ini sudah merugikan. Dengan mesin yang kayak sekarang aja masih setengah mati melawan Red Bull, apalagi kalau mesinnya harus diturunkan kemampuannya. Itu 1. 2, harus mengurangi engine mileage. Berarti harus mengurangi pemakaian mesin. Caranya gimana? Kalau babak latihan kemarin 29 lap, 25 lap per babak latihan, mungkin kita kurangi ke 15-20 lap per babak latihan. Supaya pemakaian mesinnya lebih awet. Nah itu kan juga merugikan. Berarti kan tidak bisa maksimal menemukan setelan, tidak bisa maksimal menemukan window ban yang paling ideal. Karena kan ban sangat penting sekarang ini. Kalau latihannya kurang, dia nggak tahu pemakaian bannya seperti apa. Nah, dua pilihan ini kan sama-sama milih racun, mau pelan tapi selamat, atau keluarnya sedikit aja supaya selamat. Ya dua-duanya, ya Red Bull ngelihat, oh bye-bye, ya udah gitu aja mungkin. Atau malah Mercedes ngelihat, oh aku tinggal kamu habis ini. Wah ini sulit. Mohon maaf buat penggemar Ferrari, ini Ferrari sekarang kalau pinjam istilah bahasa Inggris, between a rock and a hard place. Jadi sini ngantem batu, di sini ngantem batu. Ya, dan dia harus melewati ini dulu sebelum lolos ke fase yang lebih baik mungkin. Berarti mesin keempatnya, mesin kelimanya itu yang harus istimewa. Untuk mengejar ketinggalan, bukan untuk bersaing, untuk mengejar ketinggalan. Iya, waktu Asa menampilkan foto Ferrari sempat uji coba diam-diam di Maranello di trek lurusnya di Monza ya. Di Monza ya, di trek lurusnya. Ini kan disitulah istilahnya musibah itu berawal karena Ferrari mengejar trek lurusnya sehingga mengorbankan reliabilitasnya mesin atau keawetan mesinnya gitu ya. Saya kira lebih kompleks itu ya. Kan itu berarti dipakai 100 kilo. Entah. Tapi kan juga harus melakukan itu Mas Yo. Kalau enggak kan juga nggak bisa bersaing lagi. Kan mesinnya performa untuk trek lurusnya dinaikkan, tapi ya berakibat mesin tidak setahan sebelumnya gitu ya. Karena memang selama ini kan kalau di trek lurus selalu kalah dengan Red Bull kan selama ini. Nah itu dia. Bisa jadi. Meskipun waktu itu sebenarnya yang diuji sayapnya ya, karena bagaimana menemukan sayap yang downforce-nya sama, tapi tahanan drag-nya atau tahanan trek lurusnya itu berkurang. Kan downforce itu kan menekan mobil ke bawah, tapi di dalam situ ada komponen yang namanya drag. Drag itu kayak ngasih tahanan angin yang nahan supaya nggak bisa kenceng. Nah ini gimana caranya supaya downforce-nya tetap tinggi, tapi drag-nya ini berkurang. Ini yang jangan begini tapi begini misalnya. Nah ini yang resep paling sulit. Karena kan ilmu aerodinamika itu ilmu milih racun, milih masalah. Mau trek lurusnya kenceng nggak bisa belok, atau beloknya kenceng tapi nggak lurus, nah gitu. Nah ini sangat sulit menemukan low drag, tahanan trek lurusnya rendah sambil menjaga downforce. Itu resep yang ditemukan oleh Red Bull. Dan kayaknya yang meniru Vettel kan mulai bagus kemarin. Dia seharusnya bisa 5 besar itu. Dengan performanya Aston Martin yang Red Bull hijau itu. Ya. Kalau Asa selalu menganalisa itu dengan logika, teori, kemudian juga basic teknis. Kalau saya ini kan lebih ke klinik ya, karena memang saya belajar antropologi. Jadi ya saya lagi melihat, saya amati logo-logonya ini hoki atau enggak sih? Kenapa? Jelas dia kuda jingkrak, hanya jingkrak kan. Kalau Red Bull itu kan moving, lari, nerbang, iya kan? Oh, iya. Ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya yang satu bergerak cuma diam. Ya sudahlah, kita nggak bisa apa-apa secara klinik seperti itu. Tapi ya harus belajar Feng Shui. Mercedes belajar Feng Shui apa? Sudah hoki terus, dapat podium sisa dari Ferrari. Nah sekarang kita sedikit ke Mercedes. Kalau nanti ada tambah lagi Ferrari kita bahas lagi. Karena, kemarin kan saya juga sempat kaget lihat
Lewis Hamilton keluar dari mobil itu sulit, Sa. Katanya punggungnya sakit karena porpoising gitu kan. Tapi saya sudah berpikir, saya tidak percaya, ini acting. Coba dia podium 3, pasti cepat keluar. Kenapa? Harus wawancara, harus di podium dan sebagainya. Ini karena acting ini. Coba kasih Russell ngalah lah podium 3, kasih Lewis, pasti dia langsung cepat. Wah, lari. Kenapa? Ada prosesi seterusnya kan. Kalau ini kan enggak, leleh santai gitu kan. Bagaimana Mercedes? Ya, ini Mercedes di satu sisi mereka hanya akan bisa menang kalau 2 tim di depannya ini nggak finish semua kan. Itu kan kutipan dari mereka. Tungane kok elek terus tuh. Nah, ya memang porpoisingnya ternyata belum tuntas ya. Mungkin ketika di Barcelona yang relatif mulus mungkin tidak terlalu masalah. Tapi ketika ke Baku yang sirkuit jalanan, wah itu jadi masalah, dan Baku kan trek lurusnya hampir 2 kilo. Jadi kalau odong-odongnya lama nggak selesai gitu. Dan itu saya bisa membayangkan sakitnya di punggung. Ya, saya bukan pembalap tapi saya pernah naik Formula BMW yang rasanya kayak gimana. Itu kalau mobil mantul-mantul seperti itu, wah saya nggak bisa bayangin. Tapi kan muncul guyonan Mas Yoyo, ya mungkin karena Hamilton tua gitu. Karena sudah banyak yang nyebutin obat gosok katanya. Saya lihat komentar teman-teman di beberapa grup itu rasanya ketawa-ketawa sendiri, lucu-lucu kalau orang Indonesia itu mengomentari. Ya tapi ini kan ternyata cukup parah, sampai Toto Wolff pun bilang belum jaminan Hamilton bisa ikut di Kanada, karena ini pasti dicek ya kondisi fisiknya seperti apa. Dan Kanada kan akan mirip Mas Jo, itu pada dasarnya sirkuit jalanan, itu taman di pulau, dan itu yang Île Notre Dame itu pulau di luarnya kota Montreal yang dijadikan sirkuit. Nah ini karakternya kan sama, gini-gini juga. Jadi kalau misalnya punggung ini masih belum 100%, disuruh gitu-gitu lagi di Kanada, kan pembalap-pembalap mulai ngomong soal konsekuensi kesehatan ini. Kan Gasly sampai bilang jangan-jangan umur 30 saya sudah harus pakai tongkat ini kayak gitu. Nah ini akan jadi isu besar ya. Moga-moga Hamilton tetap bisa turun. Kalau enggak ya mungkin pembalap cadangannya ada De Vries sama Van Dorn yang bisa menggantikan. Dan ini menunjukkan juga Mas Yo, motivasinya Hamilton ya kan, aku udah nggak mungkin juara dunia, aku menang aja sulit. Jadi kalau daripada badanku remuk, lebih baik aku istirahat dulu ya di Kanada, nanti betulin mobilnya, nanti aku turun lagi di balapan berikutnya. Kan kita nggak tahu, bisa-bisa aja kayak gitu. Sedangkan Russell kan ya aku masih butuh menang ya kan kayak gitu. Jadi gak ada Russell, masalah gitu ya. Gak ada masalah. Ya, sakit punggung gitu. Iya, karena orang udah ngasih tahu ke Hamilton bahwa Kanada itu nanti model tracknya sama dengan Baku kemarin. Jadi tracknya panjang, lurus. Nah itu akhirnya malas ini sakit lagi. Ya moga-moga nggak sampai kayak gitulah. Moga-moga nggak sampai kayak gitu. Ya teman, memang benar omongan orang tua saya. Jadilah orang yang jujur, karena itu kunci sukses. Jadilah orang yang berbuat lurus, karena itu kunci sukses. Dan ternyata untuk berbuat lurus itu sulit sekali. Yang bisanya Red Bull. Semuanya gagal untuk berbuat lurus kemarin di Baku. Yang hanya bisa berbuat lurus dengan baik hanya Red Bull aja. Ini kembali lagi Mercedes ada nggak kira-kira di tengah musim sudah mobilnya udah stabil bagus, tinggal mantul-mantul saja, tapi untuk kecepatan tinggal nambah. Mungkin nggak ini jadi ancaman kedua, kalau kita bicara paruh kedua nanti adalah ancamannya untuk Red Bull. Secara kemampuan Mercedes punya resource ya, meskipun ada budget cap, tapi dia punya kemampuan, dia punya SDM yang hebat. Meskipun banyak yang sudah pindah, tapi tetap secara fundamental ini tim yang kuat. Dan dia sudah bertahun-tahun dominan kan, kan nggak mungkin bertahun-tahun dominan hilang begitu saja. Dia pasti akan menemukan jalan. Kalau nggak tahun ini, dia tahun depan saya yakin akan comeback. Dan tahun ini pun pasti nggak menyerah, karena pasti ingin menguji konsep mobil tahun ini sampai nanti kira-kira bulan Agustus lah. Kalau ternyata sampai Agustus nggak bisa improve banyak, berarti dia harus berubah konsep untuk tahun depan. Karena bulan Agustus itu dia sudah harus fokus, komit konsep untuk tahun depan. Jadi kita masih punya 2 bulan. 2 bulan. Ya sampai tengah musim lah kita lihat Mercedes bisa rebound atau enggak. Kalau sampai tengah musim ya lihat nanti lomba ke 11-12 ya. Kalau nanti lomba ke 11-12 Mercedes nggak bisa menyodok lebih baik lagi, mendekat ke depan, mungkin dia akan agak melepas musim ini, fokus ke tahun depan. Mungkin. Sekarang sih masih punya harapan, dan itu enaknya dunia olahraga kan, kita semua masih berharap. Ya, ini yang mesinnya sudah hanya
begitu saja dan tidak ada peningkatan, mungkin ganti mesin Toyota aja kan dia punya Innova Reborn kan lumayan cocok untuk di sini. Nah, kita bicara lagi kembali lagi dominasi Max Verstappen. Yakinkah karena orang kemarin sempat menduga pada saat kemarin sempat ada juga di radio kalau no fighting gitu kan. Saya paham lah karena ini bukan di halo dia mana ya? Ini kan demi tim gitu kan. Kemudian juga satu lagi yang cukup menarik adalah di Monaco kemarin Perez sudah dikatakan bahwa kamu juga punya hak yang sama, kayak kecepatanmu sama, kamu punya hak yang sama untuk menyamai Max Verstappen. Di kualifikasi Perez selalu menjanjikan ya kan? Ya. Tapi dalam balapan saya masih ragu karena motivasi Max Verstappen ini yang luar biasa. Kalau Asa melihat bagaimana Sa? Ya kemarin saya menunggu apakah ada kontroversi antara Perez dan Verstappen, ternyata enggak. Mungkin Perez juga sudah orang Jawa bilang anteng Mas ya, sudah dapat kontrak perpanjangan 2 tahun. Jadi aman lah aku di sini, nggak usah aneh-aneh, nggak usah cari perkara. Yang jelas startnya bagus, mimpin. Tapi Perez pun ngakui kalau pace-nya Verstappen sebenarnya lebih cepat, khususnya menggunakan ban medium. Entah kenapa Perez ban mediumnya lebih cepat habis daripada Verstappen. Dan Perez ketika kesempatan pit stop pertama yang virtual safety car pertama itu dia ngakui telat ngambil keputusan. Jadi dia langsung belak-belakan bilang ya salah, harus ngakui kalah cepat juga dengan Verstappen, jadi dia sangat layak untuk menang. Jadi tidak ada kontroversi sama sekali dalam hal ini di Red Bull. Dua pembalap ini sedang harmonis-harmonisnya, sama-sama punya jaminan beberapa tahun ke depan bersama, jadi nggak ada gunanya berantem sekarang. Dan Perez sekarang yang bisa dilakukan Perez sekarang adalah poinnya nggak selisih banyak sama Verstappen, segalanya masih bisa terjadi. Siapa tahu nanti akhir musim dia juga punya kans untuk jadi juara dunia dan dikasih kesempatan oleh Red Bull untuk fight. Karena kalau sudah dua-duanya sama-sama jauh tapi poinnya berdekatan, kan buat Red Bull nggak ada ruginya mereka bersaing. Ya. Yang juara dunia Perez atau yang juara dunia Verstappen kan nggak ada bedanya. Yang penting sama-sama juara dunia dan 1-2. Nah, sama seperti Mercedes waktu Nico Rosberg dan Lewis Hamilton itu. Nah, ini kita harus sekali lagi, ini masih 8 lomba. Siapa tahu Verstappen gagal finish 2 kali dan Perez menang 2 kali, kan langsung berbalik. Ya, kita lihat. Tapi yang jelas Perez tahun ini luar biasa solid ya. Secara qualifying sudah bisa ngimbangi Max. Secara lomba ya sudah nggak jauh-jauh amat. 2 pembalap ini paling solid tahun ini. 2 pembalap ini plus Russell lah, itu yang paling solid tahun ini menurut saya. Ya, jadi waktu Asa ada tulisan no fighting itu apa yang ada di benak Asa? Kalau saya jadi tim ya pasti bilang jangan fighting, apalagi ini sudah nggak ada saingannya Mas Yo. Jadi mending main. Dan harus diingat Red Bull masih punya masalah DRS ya. Itu terjadi pada Alfa Tauri kan, sehingga yang bikin kan sama itu kan satu saudara. Nah langsung kan di akhir lomba kan Verstappen dikasih tahu jangan pakai DRS untuk main aman kayak gitu. Nah ini nggak pakai DRS udah jauh kok. Kalau udah kayak posisi kayak gitu tuh kan enak Mas Yo. Dalam artian tidak kepepet, tidak tertekan oleh lawan. Jadi semau gue lebih aman. Jadi saya juga waktu itu sempat kupikir waktu no fighting, oh iya ini kan baku, bukan Holy Wings. Kalau di Holy Wings kan memang ada fighting. Ini kita Mirsani lawan Dinar Candy itu, ya udahlah itu. Tapi yang jadi pertanyaan jadi ini menarik loh Honda juga menarik Mati. Bagaimana waktu kualifikasi kalah, bagaimana sekarang balapan saya memberi tekanan kepada Ferrari. Ini bukan tekanan lagi sekarang ini yang diomongin, tapi ini strategi menarik dalam Formula One sekarang ya, saya saling menekan kayak tahun lalu itu kan jual beli, wah sampai kita tuh ikut stres. Ya kemarin itu kan waktu meledas udah kita langsung semuanya teman-teman langsung aduh lemes makan kasihan gitu. Nah tekanan-tekanan semacam ini kan bukan sekedar kita ngomongin mesin, tapi juga pembalap kan saya. Ini kan saya di olahraga ini boleh-boleh saja gitu kan. Ya, yang jelas buat sekarang Red Bull sekarang sih sangat tenang Mas, udah lebih rileks dalam menghadapi lomba karena lawan-lawannya yang bermasalah. Kita sejauh ini no problem. Sekarang bagaimana caranya memastikan tidak ada problem ke depan. Apakah kita sekarang masih harus agresif dalam mengembangkan? Apakah sekarang kita bisa lebih
ngerem dalam pengembangan, fokus ke ketahanan, sambil mulai mikir tahun depan karena kita nggak terpresur untuk berkembang tahun ini. Dan itu akan membuat Red Bull lebih berbahaya lagi tahun depan. Nah ini posisinya Red Bull sedang enak-enaknya ini, apalagi mau masuk musim panas ya, mau masuk Juli Agustus di saat semua tim harus memutuskan tahun depan ngapain. Enak posisinya Red Bull. Dia. Nah, saya tertarik saya. Ini kan juga di F1 itu kan ada tradisi kalau sudah dapat mobil yang bagus, pengembangannya ke depan tuh selalu bagus dan selalu dominan. Ferrari menang waktu ngalahin McLaren begitu sulitnya, setelah menang 5 kali. Red Bull juga begitu. Kemudian Mercedes juga begitu. Nah, saya juga berpikir tahun depan ini Red Bull juga bukan tim sembarangan gampang dikalahkan. Apa betul gitu, Sa? Karena basicnya udah punya basic mobil bagus gitu. Iya, karena basic yang bagus itu ngembanginnya kan lebih mudah, Mas Yo. Dia bisa fokus ke kelemahan-kelemahan. Dalam hal ini Red Bull mungkin aman ya untuk tahun depan minimal. Minimal nggak akan jelek. Ferrari, mengutip Binotto lagi, lebih gampang membuat mobil cepat reliable daripada membuat mobil jadi cepat. Jadi minimal Ferrari nggak akan jauh-jauh amat. Gitu. Karena dia bisa fokus ke kelemahannya apapun. Kalaupun dia tidak juara dunia tahun ini sudah tahun yang sukses buat Ferrari karena sudah lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Sudah kembali ke jalan yang benar. Positifnya kan gitu. Tinggal memastikan yang bermasalah tahun ini tidak terulang tahun depan. Dia bisa fokus ke situ. Yang lebih sulit kan Mercedes, Mas Joko, karena dia belum tahu mobilku ini masalahnya apa. Masalah fundamentalnya di mana. Nah, ini yang nanti tantangannya lebih besar di Mercedes daripada di Red Bull dan Ferrari. Ini akan sulit untuk Mercedes, untuk McLaren. McLaren yang mobilku ini kayaknya nggak apa-apa tapi nggak cepat. Ini kan lebih sulit. Iya. Nah, yang lain-lain mungkin lebih nothing tulus ya kayak gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat ke depan kira-kira trennya, kalau ngelihat benar Mas Yo, kalau kita ngelihat tren-tren formula masa lalu ya kayak gitu. Ya, saya baru saja dapat baca di internet, ini saya benar omongannya Asa tadi, Ferrari memang sedang diproduksi atau di divisi race atau apa tadi. Sudah ada jawabannya, Ferrari salah. Jadi itu yang dimasukkan mesinnya dari divisi drag race. Jadi memang kualifikasinya memang jago gitu. Jadi kalau itu balapan udah. Saya tertarik dengan omongan Asa soal Aston Martin. Bagaimanapun juga Vettel kemarin luar biasa. Dalam arti mobilnya luar biasa menurut saya, dalam arti kalau kita lihat sebelum-sebelumnya dia sempat bikin salah loh itu, tapi kemudian bisa ke depan. Iya, dan itu ya, saya tuh sampai mikir, selalu pembalap itu selalu masuk di gang yang salah itu kan. Tahun lalu kan Hamilton kan. Saya tuh sampai googling tuh, ini tuh di gang ini apa bener ada yang jualan bakso enak itu, kok semua pada ke situ gitu loh. Ada yang ngawi-ngawi Mas Yo. Iya, maksudnya ada jualan bakso enak ini gitu. Nah, kalau melihat Aston Martin bagaimana, Iya, ini minimal Aston Martin improve langsung ya dengan konsep mobilnya Red Bull terus terang. Nah ini siapa tahu bisa jadi propeller mereka untuk menyodok di tengah lebih baik lagi. Tapi kita masih harus melihat nanti seperti apa. Tapi kalau ngelihat dia di baku bagus, seharusnya di Kanada lebih bagus. Plus harus diingat bosnya Aston Martin orang Kanada. Lawrence Stroll orang Kanada, Lance Stroll orang Kanada, sehingga itu akan jadi home race-nya dia. Jadi kan khususnya Lance Stroll ya yang kemarin membuat kesalahan terus. Ini harus menunjukkan di kandangnya. Ini kebetulan dua pembalap Kanadanya nggak meyakinkan semua ini kan, Lance Stroll sama Latifi ini. Nah ini Kanada sudah absen sejak 2019 kan. Ini setelah 2 tahun kembali harusnya jadi semangat untuk Aston Martin dan mungkin Williams. Ya Kak, saya sih kalau melihat trennya dari tim papan tengah ini yang trennya improve ya Aston Martin setelah menjiplak Red Bull. Iya, itu menjiplak atau karena memang ada orang Red Bull yang di-hire sebelumnya? Alah, jiplak lah Mas Yo, nggak mungkin enggak itu. Terlalu mirip untuk nggak jiplak. Maksudnya kan tinggal bahasa PR-nya aja seperti apa, tapi kita harus semua jiplak. Ya, ada tambahan lagi untuk yang kita bahas di balapan kemarin sebelum kita. Enggak, saya kira soal Ferrari tadi teman-teman semua kita harus mengikuti perkembangan detail Ferrari seperti apa seperti ini. Mungkin kita langsung ngomongin Kanada aja Mas Dewa ya. Ini saya pengen nunjukin ya skema sirkuitnya banyak lurusnya karena memang ini sirkuit yang stop and go istilahnya. Ini paling mirip dengan Sentul mungkin kalau di Indonesia. Jadi lurus chicken, lurus hairpin, lurus chicken. Jadi sirkuitnya sangat
lebih downforce-nya mungkin ya kurang lebih lah dengan Baku. Jadi mungkin setelan bagus di Baku pasti bagus di sini, dan itu berarti kabar baik untuk Red Bull, kabar kurang baik untuk yang lain. Mercedes akan punya masalah porpoising di sini karena ini street circuit juga. Tim-tim yang nanggung akan nanggung juga di sini. Ini yang ya moga-moga tetap berlangsung seru lah. Kita tidak ingin melihat Red Bull terlalu dominan juga. Ya ada fight-fightnya dikit lah kayak gitu. Dan catatan khusus Mas Dewo, kebetulan tahun 97 ini adalah sirkuit saya yang pertama nonton F1 secara langsung. Karena karena saya dulu kan sekolah di Amerika, jadi yang paling dekat waktu itu adalah Kanada. Jadi saya umur 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun waktu itu ke sana untuk nonton. Saya pakai waktu itu karena saya pendukung Gianalesi, saya pakai baju Benetton waktu itu, bawa bendera Gianalesi, nonton sendirian seperti itu. Dan saya mencari fotonya nggak ketemu, tapi saya tahun 2016 waktu ke sana terakhir, karena waktu itu ada Rio Haryanto kan. Jadi saya waktu itu ke sana lagi, saya foto di tempat yang sama dengan tahun 97. Kalau ini sirkuit jalanan, jadi setelah lomba semua bisa masuk. Di garis startnya itu ada tulisan Salute Gilles, karena pembalap paling dibanggakan Kanada adalah Gilles Villeneuve, ayahnya Jacques Villeneuve. Walaupun Jacques Villeneuve juara dunia, tapi Gilles Villeneuve lebih melegenda ya. Ferrari kan dia, dan dia pembalap yang sangat spektakuler gaya nyetirnya, dan kalau meninggalnya tragis juga di sirkuit. Tapi kalau Anda nonton footage-nya Gilles Villeneuve di YouTube, Anda akan melihat betapa spektakulernya dia dalam nyetir mobil. Ngepot-ngepotnya itu banyak. Mungkin bukan cara paling efisien, paling efektif untuk balapan, tapi paling enak ditonton. Mungkin Anda bisa melihat itu. Dan tahun 2016 ini saya waktu itu ngajak keluarga, karena waktu itu saya juga sekolah, waktu itu ngambil sekolah lagi di Boston, sekolah bisnis ya, sekolah eksekutif. Kemudian di mana tadi saya? Boston di Harvard. Ya di Harvard waktu itu. Oh di Harvard. Kamu bilang di Boston berarti kan apoteker, jualan obat. Oke, lanjut saya. Ya, jadi waktu itu saya bawa anak-anak saya nonton di sini. Ini yang paling kiri kenalin saya. Yang kiri, yang paling besar itu Ayrton. Namanya Ayrton nih teman-teman, kalau ya tahu nama-nama anaknya Asa. Kemudian sekarang sudah 14 tahun, sudah hampir sama kayak saya tingginya. Kemudian yang tengah ini yang paling kecil namanya Andretti. Ya. Mario Andretti. Kemudian yang paling kanan yang jaket hijau ini Alesi, pembalap favorit saya juga Alesi. Jadi ini Ayrton, Alesi dan Andretti ikut turun ke sirkuit lari-lari. Tapi waktu balapan tidur mereka katanya. Saya waktu itu kerja di media center, mereka nonton di tribun utama sama istri saya. Namanya ibunya. Dan waktu itu karena waktu itu saya ke sana pas ada Rio juga, mumpung saya nggak jauh, saya terbang ke sana sekalian liputan. Dan waktu itu ketemu teman-teman dari Honda Indonesia, Honda Prospect Motor. Waktu itu ada Pak John Fish ini yang sebelah kiri dengan manajernya Rio, Pierre Suniset. Ada Pak Wendy juga di sini dari Honda Surabaya Center. Sebelahnya Rio, ada Pak Bijung sebenarnya mungkin yang belakang ini kayaknya. Nah ini jadi waktu itu kebetulan banyak orang Indonesia juga ke situ. Dan waktu itu masih ada Rio ya, balapan di Manor. Ini foto di depan garasinya Manor ya. Seperti itu. Jadi ya ini Kanada. Kalau teman-teman pengen nonton F1 langsung, saya selalu bilang paling enak itu Melbourne, karena memang street circuit di jalan, gampang diakses. Gilles Villeneuve ini mirip karena dia juga di pinggir kota. Bedanya kalau Albert Park di kota, pinggir tapi masih di kota, ini di pulau di pinggir kota, seperti itu. Nah ini kesananya gampang, bisa pakai tram, nggak harus pakai mobil, transportasinya gampang, kotanya juga lumayan menarik, kota Kanada tapi berbahasa Perancis. Ini juga salah satu tempat yang asik untuk nonton F1 dan suasananya, pasti suasananya sangat F1. Nah, kalau kembali ke sirkuit tadi strategi apa yang harus digunakan oleh para tim untuk memenangi ini? Kalau nggak salah kan dulu saya ini kan memang selalu nonton teman-teman, tapi kalau selalu ingat-ingat saya paling males itu. Pokoknya kalau nggak salah kan ada itu tengah malam nontonnya, terus ada tembok yang kita nggak boleh nempel tembok. Nah itu kan dulu gitu saya kan. Iya, dan itu sangat apa ya, sangat buat orang Indonesia sangat gak enak. Ini kalau nggak salah jam 1 jam 2 pagi nih nanti. Ya. Tapi ini sirkuit terkenal, satu lagi banyak juara-juara. Termasuk Gianalesi menangnya satu kali menang di sini. Secara mobil sebenarnya tidak terlalu melulu karena tidak ada naik turunnya Mas. Ini benar-benar di taman kayak Albert Park lah. Ya. Tapi ada tikungan 13-14 sebelum garis start itu ada yang namanya Wall of Champion kan. Nah, karena dia tembok tadi aja.
Betul, chicken kanan kiri cepat, yang kanannya itu tribun, jadi nggak bisa digeser lagi. Dan itu hampir semua juara dunia pernah tabrakan di situ. Nah itu yang terkenal di situ Wall of Champion, dan tempat menyalipnya lumayan banyak. Tikungan terakhir 13-14 ini tempat nyalip. Lalu hairpin tikungan 10 ini juga tempat nyalip. Tikungan 1 agak susah tapi sesekali juga bisa. Tikungan 8 juga bisa. Apalagi dengan DRS ya, ini mungkin bisa ngasih kesempatan untuk overtaking. Dan kalau tidak, mobil yang cepat akan tertahan mobil lambat dan jadi kereta-keretaan gitu mungkin. Tapi harusnya enggak lah, harusnya lebih bisa salip penyalip di sini. Ya. Dengan catatan mungkin kalau Red Bull sudah start di depan dari awal, ya mungkin langsung dominan banget di sini. Ya, ini kan DRS begitu dibutuhkan di sini karena memang banyak trek-trek lurusnya. Sementara kita lihat beberapa lomba terakhir ini kan DRS itu selalu mewarnai problem di Max Verstappen, Tsunoda. Kita belum tahu juga yang lainnya gitu. Karena atau yang lainnya kalau yang lainnya mungkin bermasalah tapi nggak diekspos, karena apa ya, mobilnya nggak kenceng, biarin aja gitu kan. Yang lain nggak bermasalah Mas. Yang bermasalah memang keluarga Red Bull. Kayaknya ada sistem DRS-nya itu yang nggak sempurna mungkin kayak gitu. Itu yang ya mungkin penyakitnya dia itu. Tapi lebih baik punya penyakit itu daripada mesin yang berasap kan. Ya. Nah, kalau untuk strategi ini berapa pit stop dengan layout semacam ini, Sa? Biasanya ini cukup boring Mas. Biasanya hanya 1 stop biasanya. Tapi sekali lagi kalau terjadi safety car, virtual safety car bisa berubah semua. Dan ini sirkuit juga ngasih kesempatan untuk gambling. Mungkin dengan ban fresh di akhir lomba bisa jauh lebih cepat daripada ban yang sudah agak habis, sehingga bisa dihunting di akhir dan dicoba disalip. Itu mungkin juga bisa terjadi, tergantung kecelakaan atau tidak. Biasanya kalau start risiko kecelakaannya tinggi karena tikungan satunya kan, jadi dia habis start melengkung ke kanan lalu nekuk tajam ke kiri lalu langsung hairpin ke kanan lagi. Biasanya banyak mobil sundul-sundulan di situ, dan itu bisa, kalau pembalap misalnya yang barisan tengah yang paling terancam kan ya, kalau Mercedes kan nggak terbiasa di situ, ini bisa jadi risiko juga. Dan pasti Red Bull, Ferrari tidak ingin ada pembalapnya yang kualifikasinya jelek supaya tidak terjebak di tengah. Kalau bisa di depan, karena ya itu di kompleks tikungan sebelum tikungan 1 aja udah melengkung, tikungan 1-2-nya sangat kompleks. Nekuk tajam ke kiri kemudian langsung hairpin ke kanan. Jadi banyak mobil motong-motong rumput di sini biasanya. Ya, kembali ke kualifikasi Sa. Jadi saya kembali mundur lagi, maaf. Apakah yang diambil risiko oleh Ferrari? Sebenarnya kalau kembali lagi tahun lalu kan kita lihat, kalau tahun lalu beberapa balapan sebelumnya kan kita lihat Red Bull juga punya problem dengan mesin, sampai Ceko bilang Max bermasalah enggak gitu. Ini ada komunikasi gitu kan. Kalau kemarin kan maaf, Ferrari nggak ada komunikasi seperti itu, tahu-tahu meledos karena dia juga lagi dapat tekanan dari Max Verstappen. Apakah juga karena ini soal marketing, kepiaran, Ferrari mengambil, tahulah kalau mesinnya nggak akan awet, udah kualifikasi hajar, kalau bisa pole position. Jadi kalau nanti gagal pun orang, aduh, pole position tapi kok gagal, pole position tapi kok salah. Apakah ada unsur itu atau murni? Kalau saya kira untuk Ferrari sekarang sudah melewati fase cari sensasi Mas Yo. Ya. Jadi saya kira Ferrari sudah harus mikirin menang secara real, poin secara real, lomba secara real. Sudah melewati fase cari sensasi pole position. Dan sekali lagi, dia pasti akan konservatif, mengurangi engine mode atau mengurangi lap latihan. Saya kira itu sudah akan langsung terjadi di Kanada. Dan itu berarti mengkompromi peluang mereka merebut pole position di hari Sabtu. Tapi kan lebih baik tidak pole tapi finish dapat poin banyak daripada dapat pole tapi ya kayak kemarin nggak ada poin sama sekali. Apalagi mereka tidak hanya memikirkan Red Bull, tapi Mercedes ini kan terus menggigiti dari belakang. Gitu. Jadi kan jangan sampai dia melorot ke peringkat 3 kan gitu. Lebih baik, oke lah, nomor 2 apapun, peringkat 2 itu hadiah uangnya lebih banyak. Kan yang dinilai uang konstruktor. Jadi untuk performa perusahaan, sebagai Binotto, sebagai prinsipal kan juga harus pakai topi CEO kan. Kalau aku mau dapat penghasilan lebih, aku harus peringkat 2 konstruktor, jangan sampai peringkat 3 gitu. Ini motivasi yang harus kejar juga saya. Ya uang Mas Dewo. Apapun uang gitu ya. Nah, kalau kembali lagi berarti asal sampaikan tadi, ini mobil yang mentul-mentul akan terus seperti itu yang terjadi di Kanada ya saya. Saya kira masih akan terjadi karena tidak ada waktu untuk mengubah
antara Baku dan Kanada. Jadi Mercedes akan punya masalah sama. Hampir copy paste Mas antara Baku dan Kanada ini. Hampir copy paste. Makanya ini prospek yang kurang menarik untuk Ferrari, untuk Mercedes. Ya. ini hanya prospek menarik untuk Red Bull. Iya, jadi saya jadi teringat teori evolusi ini. Rasanya salah teori evolusi yang dulu dari primata yang bungkuk, kemudian jadi manusia Homo sapien berdiri, kok jadi Mercedes lagi gitu kan, bungkuk lagi. Jadi evolusi manusianya udah salah ini. Nah, ada lagi yang disampaikan saya berkaitan dengan rangkuman. Ini kita baru 30% perjalanan, Asa sudah melihat ada perubahan yang sangat dahsyat. Yang Ferrari sudah digadang-gadang tahun ini adalah petarung sejati, dalam arti yang bisa menggagalkan ambisi Max Verstappen dan Red Bull. Ternyata kondisi semacam ini, apa yang ingin sampaikan lagi Asa untuk menutup obrolan kita untuk hari ini? Ya. Jadi ya saya kira buat penggemar Ferrari ini soul searching lagi. Tapi apapun ini sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun terakhir. Minimal prospek Ferrari ke depan akan baik, tidak akan seperti sebelumnya. Sudah di jalan yang benar, sudah ngebut di jalan yang benar. Tinggal bagaimana hal-hal kecil-kecil itu harus disempurnakan kan. Untuk jadi juara dunia kan semua harus sempurna kan, operasional tim. Tadi yang 3 hal tadi kan, tim desain dan tim konsepnya harus kuat, kemudian tim manufacturingnya, quality controlnya harus sempurna, kemudian tim operasionalnya juga tidak boleh punya finger trouble lagi, tidak boleh punya masalah-masalah tangan kecil-kecil lagi. Nah ini fase yang harus dilewati tim sebelum jadi tim dominan. Red Bull sudah berkali-kali melewati fase ini, Mercedes sudah melewati fase ini, sedang mengulang lagi fase itu. Nah Ferrari mungkin sudah waktunya. Ferrari ini beberapa kali sudah hampir kayak gitu, tapi nggak berhasil kan Mas. Waktu sama Vettel kayaknya mulai bisa ke arah yang benar lagi, tapi kemudian ya kebos lagi. Nah moga-moga momentumnya Ferrari ini real, nggak seperti waktu zamannya Vettel beberapa tahun yang lalu. Itu aja. Jadi ya tahan melean aja karena balapannya akan dini hari. Ya. Sebelum ditutup, satu lagi ini menarik karena papan tengah Asa tadi bilang Aston sudah naik, kemudian Alpine kemarin juga naik, bagus juga di Baku, dan Asa bilang ini karakternya hampir sama. Boleh sedikit gambaran saya untuk papan tengah yang menarik karena ini hiburannya di depan sudah rasanya sudahlah kita nonton papan tengah aja, karena kemarin kan kita lihat bagus sekali kan, dalam arti wah padat sekali dalam arti salib menyalip itu. Apakah akan terjadi juga di sini nanti untuk papan tengah Asa? Yang jelas akan, kalau ini copy paste dengan Baku ya pasti Aston Martin masih bagus, Alfa Tauri akan bagus, akan bagus, Alpine akan bagus. Alpine ini nanti catatannya adalah akhir musim, karena dia harus banyak penalti mesin nanti mungkin, karena dia sudah paling banyak pemakaian mesinnya. Yang penggemar McLaren seperti saya harus gigit jari dulu karena ini tim benar-benar nanggung. Dibilang jelek enggak, bagus juga enggak. Sehingga ya saya kira apa yang terjadi di Baku akan kelihatan lagi di sini. Pemakai Ferrari mungkin akan lebih konservatif semua ya, Haas, Alfa Romeo akan lebih konservatif mungkin, untuk minimal jangan bermasalah di sini gitu. Oke, baik Asa, terima kasih. Masih ada di Canggih ya ini ya. Jangan lupa nanti bawain saya oleh-oleh obat sinus ya. Oleh-olehnya sederhana, obat sinus. Terima kasih Asa dan tim. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah membawa produk-produk kebanggaan Indonesia. Tadi ada sepeda Wednesday. Sepeda Wednesday itu adalah sepeda mereknya yang punya Asa dan John berdua, ini punya merek Wednesday. Kemudian ada sub jersey, ini juga Asa banyak nimbrung di situ dengan, kalau teman-teman lihat 05 AM Arab Mancal itu salah satu yang legenda desain itu dari sub. Kemudian juga ada produknya Mojo itu sama dengan antangin, jadi yang nempel di Grace ini racing ya saya. Ada lagi produk yang dibawa dari Indonesia? Iya, Strive Mas Joko. Ya. Oh Strive, ya Strive dulu. Gel sama bar untuk olahraga. Ya. Kalau untuk olahraga itu kan kalau kita lihat kan selalu makan makanan yang apa itu bisa apa ya? Makanan apa itu kalau ya untuk nutrisi aja. Jadi barnya itu low GI, jadi bakarnya nggak cepat, jadi bisa bikin kita lebih awet gitu performanya. Terus gelnya juga gampang untuk ngangkat performa lagi sebelum saat intensitas tinggi seperti itu. Ya, itu strike. Kemarin minimal produk Indonesia udah lolos ujian di medan terberat. Nah, ini yang bahkan yang terakhir semuanya juga buatan Indonesia. KTP-nya Asa memang Surabaya, sebenarnya Surabaya ada yang Jakarta, jadi semuanya buatan Indonesia.
Oke, sekali lagi sukses untuk teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker. Untuk Ewan Mania, kita ketemu lagi dan selamat melean. Salam.